Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini hari Kamis ya, tanggal 21 Desember. Saya ingin sharing analisa XUSD ya. Kemarin saya nggak bikin analisa XUSD. Oke, kita langsung aja buka chart. Kita review analisa kemarin. Oke, kita akan start dari time frame daily ya, untuk mengecek strukturnya. Sebenarnya di sini ada change of character sell di area sini, dan price ini masih ada demand, dan di sini ada bullish. Targetnya di sini ke area buy daily. Mungkin dia akan turun ke sini, tapi kalau ini di break dan ini di break, ini akan menjadi change of character daily. Saya sih berharapnya ini di break ya, berharapnya. Oke, sekarang kita langsung ke H1 aja. Kita bahas yang terbaru di sini. Di sini secara struktur bearish ya, yang saya bilang kemarin. Sini kita lihat ini pullback valid. Oke, pullbacknya diambil. Ini inducementnya. Kita pelan-pelan aja, kita akan rinci dari time frame H1 ke lower time frame. Ini inducement, ini breakout structure. Oke, low, high. Oke, kemudian di sini kita lihat low-nya di break. Aduh, maaf, pakai ini garis low-nya di break. Nah, ini change of character. Nah, kemudian kemarin saya marking ini sebagai zone sell ya di sini ya. Nah, kemarin itu di TikTok kalau nggak salah, Bang, saya sell di 2040 di sini pokoknya. Saya SL di 2045. Nah, gini bro ya. Saya kan secara analisa ini kan bukan untuk sinyal ya bro ya, untuk analisa. Dan di sini kita lihat, saya kemarin lupa untuk nge-share kalau ini ada unmitigated shadow extreme, high tertinggi. Kemarin saya nunggu kemarin pas harga di sini saya nunggu konfirmasi di M5 ya. Kamu nggak muncul juga. Terus dia naik sampai sini, sampai area ekstrim di unmitigated shadow di 2046. Nah, itu saya sell di sini dengan stop loss 2048 20 pips. Saya dapat 80 pips itu kalau nggak salah hari apa ya? Tengah malam, pokoknya jam 1 malam kalau nggak salah, jam 12 malam. Itu saya sell dapat 80 pips. Tapi saya nggak share di grup karena risk entry tanpa konfirmasi. Saya dapat di grup. Oke. Nah, kita cek di M5. Nih, pas harga sampai sini ya, 2044 ini kan nggak muncul konfirmasi ya di sini. Yang saya lihat itu kemarin itu pandangan saya di sini hanya ambil inducement kalau teman-teman cek di sini. Oke, ini pullback. Nah, oke. Di sini saya nggak sell. Mungkin teman-teman saya lihat pas di sini ya. Pas dia ngambil inducement di sini. Nah, ini dia pasti otomatis akan naik. Oke. Nah, dia naik kan ya, naik. Nah, ini sampai area unmitigated shadow di H1 ya. Supply tertinggi. Nah, ini saya sell di sini risk entry dengan target 80 pips. Nah, kemudian di sini kita lihat ini adalah konfirmasi entry ya kemarin. Kemarin muncul konfirmasi entry. Nah, ini munculnya kalau nggak salah malam ya, jam 3-an malam kalau nggak salah. Nah, ini konfirmasi entry change of character. Ini kita marking dulu ya biar nggak bingung. Ini inducementnya. Kita marking high dan low-nya. Ini breakout structure-nya. Oke, kita akan bahas secara detail dari time frame H1. Nah, kemudian kemarin saya limit di sini nih. Kenapa saya limit di sini? Karena kadang XUSD itu dia sampai ke area ekstrim. Jadi saya sell di sini untuk memperkecil area stop loss. Sebenarnya zone sell itu di atas inducement ya. Di sini kita lihat. Ini change of character. Nah, ini inducementnya nih. Ini inducementnya. Zone sell-nya itu di fair value gap dan extreme. Ini fair value gap ya, valid fair value gap. Ada beberapa fair value gap. Oke, dia sampai fair value gap yang bawah dan dia sudah mengambil inducement di sini. Ini inducementnya udah keambil. Nah, kemarin saya di sini nggak sell ya. Saya di sini nggak sell. Nah, kemarin saya limit di 2045 50 nggak kena.
Nah, ini contoh konfirmasi entry ya. Tapi meskipun kita tahu konfirmasi, kalau emang belum rezeki kita nggak profit ya. Ini saya kemarin nggak profit terus terang aja. Meskipun saya tahu ini change of karakter. Nah, kemarin saya target di sini terdekat 2037. Sell set liquidity ini ada equal low. Area ini sebagai sell set liquidity. Karena ini liquidity. Ketika muncul konfirmasi di sini ada equal low, ini akan menjadi liquidity sebagai target. Oke, liquidity sebagai target. Nah, di sini saya nemu data baru. Data baru gimana, Bang? Di sini kita lihat ya. Ini kan change of character M5 ya. Nah, di sini inducement. Nah, intinya ketika muncul change of character, area sell-nya adalah di value gap di outer block di atas inducement. Nah, ini zone sell kita. Nah, karena ini POI-nya M5, jadi saya agak ragu kemarin. Karena apa? Karena di area sini yang saya lingkari ini muncul konfirmasi change of character di M1 ya. Kalau nggak percaya, kita cek di M1. Ini saya memang nggak entry, tapi saya akan jadikan sebagai data saya untuk pertimbangan kalau di hari-hari berikutnya muncul pola seperti ini. Sebentar, di sini kita akan marking. Di sini kita akan pelan-pelan analisanya. Ini kita lihat, ini pullback. Ini pullbacknya kecil ya di sini ya. Sebentar, pullback. Oke, ini break of structure, change of character lagi. Boom. Nah, ini di break. Nah, ini change of character M1. Sini kita lihat di manakah pullbacknya. Pullbacknya itu ini valid pullback, ini valid pullback, valid pullback. Ini inducementnya di sini. Inducement di sini. Di sini ada fair value gap. Yang paling atas ini engineering liquidity. Nah ini ya contoh setup change of character di M1. Saya kemarin ragu mau entry di sini. Karena kenapa saya ragu? Biasanya saya menggunakan konfirmasi M1 tuh di POI M15 ya, M15 karena saya punya pola seperti ini. POI H1 konfirmasinya POI H4 konfirmasinya itu di M15. Kemudian kalau misalnya POI-nya itu H1 konfirmasinya itu M5. Nah, kemudian kalau POI-nya itu M15 konfirmasinya itu di M1. Nah, sekarang saya nambahin lagi POI M5 itu konfirmasi M1. Saya sempat belajar di Trading Hub di YouTube-nya. Dia bilang kita bisa menggunakan POI M5 nah ya untuk mencari konfirmasi. Nah, saya bingung gitu, gimana caranya ya? Kok bisa dia pakai POI M5? Nah, di sini sekarang saya berhasil nemuin ini M1 di POI M5. Ternyata seperti ini yang dimaksud dengan Mr. Han Trading Hub. Nah, di sini ya, ini membuka pikiran saya dan saya menemukan data baru untuk entry ya. Jadi ini jadi bahan pembelajaran saya buat saya pribadi. Meskipun saya kemarin nggak profit, tapi saya dapat pencerahan ya untuk analisa di sini. Oke, seperti itu ya untuk analisa saya. Dan sekarang Bang ini kita akan sell di mana Bang? Sini kita lihat di struktur H1 itu di area ini liquidity ya. Nah, otomatis area ini itu adalah area sell set liquidity ya, sell set liquidity untuk H1. Nah, pertanyaannya untuk meng-sell-nya itu kita akan sell ketika ini di break. Baru dia pullback kita sell. Nah, untuk sekarang ini kalau kita mau sell saya agak sedikit bingung ya. Kenapa sedikit bingung? Di sini kita lihat di M5. Ini sudah menjadi break of structure. Oke, kemudian di sini kita lihat break of structure, ini pullback. Ini juga sebentar. Itu valid ya pullback ya, valid pullback. Oke, pullbacknya diambil. Boom, break of structure. Nah, ini menjadi high yang valid di sini. Seperti yang tadi saya bilang ya, ini POI M5 kita bisa mencari konfirmasi di M1 di sini.
Kalau dia muncul konfirmasi di M1 kayak seperti ini ya. Ini POI M5, ini konfirmasi M1. Ini POI M5 nya kita bisa mencari konfirmasi M1 di sini. Nah, tapi bila mana ini areanya di break, sebentar, kita marking dulu bos dan choknya. Ini inducementnya diambil. Kemudian ini jadi otomatis jadi low, high. Nah, ini break of structure. Ini break of structure ya. Sebentar kita teliti lagi ya. Cek lagi di sini. Ini pullback. Kenapa ini saya bilang valid pullback? Karena ini low-nya berhasil diambil. Di sini memang dia seperti inside bar. Kalau kita cek, kita zoom di sini ya. Nih. Nah, kalau misalnya ada equal low seperti ini, misalnya ini inside bar seperti inside bar, tapi ini tetap pullback valid ya. Kenapa? Karena ini equal low-nya itu sama di sini. Jadi kita bisa ngambil low ini untuk jadi patokan candle-nya. Jadi kalau apabila candle yang low-nya ini diambil high-nya, maka ini valid pullback. Nah, ini diambil, nah ini valid pullback. Nah, seperti itu. Sini kita lihat ini jadi high-nya. Nah, ini di break of structure. Nah, sebentar. Inducement diambil. Break of structure. Nah, ini jadi chok di sini. Change of character bullish. Nah, kemudian turun lagi dibalas cok lagi di sini. Turun lagi dibalas cok lagi di sini. Dibalas cok. Nah, di sini area selnya di mana, Bang? Di sini. Kita bisa mencari di M5 di sini. Di area 2037. Nah, di M1 ya. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah cari konfirmasi. Apabila ini di break, ini akan menjadi konfirmasi buy, change of character buy di M5. Seperti itu. Agak sedikit tricky ya. Mohon maaf, memang seperti itu SMC. Kalau mau lebih jelas lagi, tinggal nunggu ini di break, baru kita bisa cari sell di sini. Di sini. Seperti itu. Itu aja ya guys ya untuk pandangan hari ini di gold. Mohon maaf kalau sedikit membingungkan karena harus teliti di gold. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.